Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Yang saya hormati Bu Siti Baitul Karomah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen olahraga serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Wibowo dengan nomor NIM 62114210116. Saya Sila Yasmia Fathia dengan NIM 621142107. Pokok bahasan yang ada di materi saya yaitu yang pertama definisi, yang kedua tipe kepemimpinan, yang ketiga hakikat dan fungsi kepemimpinan, kemudian yang keempat karakteristik gaya kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan menurut John P. Terry adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Kemudian kepemimpinan menurut Daphne O'Donnell adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk ikut ke dalam mencapai tujuan utama. Nah, kepemimpinan adalah dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada autocratic leader, participant leader, dan freelance leader. Autocratic leader yaitu pemimpin yang menjadi pusat dalam perencanaan, pembuat keputusan, pengindahan, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian participant leader, pemimpin yang berkonsultasi, mengumpulkan data, sportif, dan bijaksana. Kemudian freelance leader, pemimpin yang mendelegasikan pemenangnya. Jadi perbedaan tipe kepemimpinan yaitu di sini yaitu autocratic leader itu semua keputusan berada di tangan pemimpin. Kemudian yang participant leader itu pengambilan keputusan melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusannya. Kemudian yang freelance leader yaitu kepemimpinan 100% menyerahkan semuanya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya. Selanjutnya ada hakikat dan fungsi kepemimpinan. Hakikat yang pertama teladan, seni, penyebar perubahan, pengaruh, relasi, dan arah. Kemudian fungsinya adalah 5 yaitu fungsi perencanaan, fungsi penetapan visi, fungsi pengembangan, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan, seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan meliputi 2 hal yaitu yang pertama perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang kedua perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu jangka panjang. Yang kedua yaitu fungsi penetapan visi. Seorang pemimpin yang senantiasa memiliki visi ke depan berarti selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini yang memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Yang
keempat yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa melihat pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut aturan yang telah ditetapkan dalam rencana. Yang terakhir yaitu fungsi pengambil keputusan. Fungsi pengambil keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan karena banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik gaya kepemimpinan. Yang pertama, pemaksa. Sifat pemaksa ini senang menghukum tapi tidak suka memberi penghargaan, berpendapat bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan harus dipaksa untuk bekerja, tidak suka menerima umpan balik. Yang selanjutnya yaitu ada pendobrak. Pendobrak bersifat motivasi tinggi, kurang perhatian pada orang sekitar, standar mutu tinggi namun sifat pemimpin yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu pembina. Pembina memiliki menetapkan tujuan dengan jelas dan menunjukkan tentang tantangan dan resikonya. Bawahan mempercayai dan menghormati, suka menerima dan merevisi umpan balik, memberi. Selanjutnya yaitu ada penguasa. Bersifat pendapat disampaikan secara halus dan terselubung, hukum dan penghargaan yang seimbang, menerima umpan balik yang terkait dengan kepentingan pribadinya. Selanjutnya penyayang, suka memanjakan anggota atau bawahannya, nyaris tidak memiliki rencana kerja, selalu memberi penghargaan, tidak memberi hukuman. Yang terakhir yaitu demokrat, punya rencana kerja terperinci, menaruh perhatian pada orang-orang di sekitar, menanyakan pendapat setiap orang. Baik, di sini ada yang ingin bertanya. Baik, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umbo Haji, NIM 62114210005. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan pemimpin ketika dia memiliki program kerja tetapi anggotanya hilang-hilangan? Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Langsung dengerin. Baik, silakan. Jadi nama saya Jum'ah dengan 242169. Izin bertanya, tadi ada karakteristik dari pimpinan. Terus Masuk dan Jila kira-kira gaya kepemimpinan mana sih yang kiranya cocok dan para pemimpin yang jodoh sebagai ketua dalam organisasi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Umbo ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin jika anggotanya sering hilang-hilangan? Yang pertama, kita bisa mengajak diskusi. Kenapa anggotanya itu bisa hilang-hilangan, ada masalah apa, terus kenapa hilang-hilangan. Terus yang kedua kita bisa memberi hukuman agar anggotanya itu bisa sadar
yang tidak hilang-hilangan. Kan dari pertama gabung seharusnya mereka udah harus punya komitmen, tanggung jawab. Kenapa mereka mau gabung ke kepanitiaan itu? Jadi kalau mereka hilang-hilangan ya berarti dia tidak bertanggung jawab. Orangnya tidak bertanggung jawab. Aku ingin menyambung. Ya. Dengan situasi atau kondisi faktanya, ketika anggota tersebut itu diberi hukuman atau satu beban yang sebagai tanggungan ketika dia tidak hadir, itu malah membuat si anggota itu makin malas untuk ke depannya. Nah, benar. Itu. Nah, itu bagaimana? Masalah pertanyaan dari Mas Umbo sendiri itu sangat fakta sekali di beberapa organisasi dan jawabannya sama persis apapun yang dilakukan sama pertanyaan itu ditanyakan kepada orang lain, jawabannya tertentu sama dengan kayak Mas Umbo yang sampaikan. Tapi ternyata tidak berjalan. Bagaimana dengan caranya? Apakah ada solusi terbaru atau terupdate? Kalau menurut saya kita yang pertama memberi masukan dulu lah kepada anggotanya itu, terus dan memberi sedikit motivasi agar anggotanya itu tidak hilang-hilangan. Kalau anggota itu sering hilang-hilangan ya itu berarti buat menjadi PR buat kepanitiaan selanjutnya bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin menjawab dari pertanyaannya Pak Isma, kepemimpinan mana yang betul untuk para pemimpin atau ketua dalam organisasi. Kalau menurut saya yang cocok yaitu yang pertama yaitu yang demokrat karena mempunyai rencana kerja yang terperinci dan rencana kerjanya itu jelas kedepannya mau gimana, terus juga perhatian sama anggotanya. Jadi semua anggotanya itu diperhatikan. Kemudian juga melakukan musyawarah dengan anggotanya, meminta pendapat dari anggota. Adriana mulai. Kan beberapa saat lalu ada tragedi gangguan yang di Indonesia dan itu menyebabkan sesuatu kekacauan di mana banyak terjadi program. Dan di sini saya langsung aja ya poinnya. Apabila Anda sebagai ketua federasi atau PSSI, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki dari kejadian tersebut, Mas? Misalnya untuk memperbaiki dari segi keamanan atau segi dari apa ya
struktur dari persepak bolaan Indonesia sendiri menurut Mas gimana Mas? Kalau itu ketua PSSI. Kalau saya sebagai ketua PSSI, Ya. Terus Mas, kan para penikmat bola juga ingin itu ketua PSSI-nya tuh untuk mundur dari jabatannya, tetapi justru malahan itu ya ketua PSSI-nya sekarang tuh masih kekeh atau tetap untuk melanjutkan. Kalau Mas sendiri apabila sebagai ketua PSSI akan ambil langkah apa Mas? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi intinya kalau misalkan saya sebagai ketua PSSI yang ada PSSI-nya dari kejadian tersebut. Nah, kalau menurut saya sebagai ketua PSSI-nya, yang pertama saya akan memperbaiki struktur kayak manajemennya, kayak struktur panitianya, terus dan saya akan menekankan tentang prosedur keamanan. Kan yang tragedi Kanjuruhan itu kan prosedur keamanannya kurang, terus dari panitia penyelenggaraannya menyediakan kayak tiketnya itu melebihi kapasitas dari lapangannya yang seharusnya. Nah, dari saya yang pertama saya akan memperbaiki manajemen itu panitianya, strukturnya. Nah, kemudian saya akan membuat dari keamanan itu, saya akan memberikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Nah, kita kayak memberi sosialisasi tentang prosedur keamanan yang baik itu gimana, dan agar tidak terjadi di pertandingan selanjutnya. Nah, tentang saya akan mundur apa tidak gitu. Iya. Kan sekarang ini kan banyak kayak petisi kan dari supporter dan masyarakat penikmat bola untuk ketuanya itu harus mundur gitu. Soalnya kekacauan tersebut kok malahan masyarakat itu menyalahkan itu malah ke komite itu Mas, gimana menurut Mas? Dari aku ya, sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan kayak ketua PSSI-nya. Nah, bisa jadi kayak gitu tuh kesalahan dari kayak bawahannya gitu, kayak apa ya, pengurus yang lainnya. Kan di PSSI itu tidak hanya dari ketuanya saja, namun juga ada pengurus-pengurusnya. Ini dari ketuanya juga kayak menugaskan seseorang untuk mengurusi itu. Nah, jadi ya kalau dari aku tidak bisa hanya menyalahkan dari ketuanya saja. Kita juga akan mengevaluasi dari bawah-bawahnya juga. Mengenai yang jawaban Mas Bowo mengenai mengubah sektor organisasi harian ya. Nah, menurut saya lebih menekankan selain keamanan itu lebih menekankan manajemen risiko dari kegiatan tersebut. Selain keamanan yang paling utama itu kan manage ya. Banyak banget ya, kita mengadakan kegiatan pasti di luar dugaan itu banyak masalah-masalah yang bakal terjadi. Seharusnya udah termanajemen oleh si panitia, bukan hanya di bidang keamanan, kesehatan ataupun yang di lapangan yang besar itu lakukan gitu. Jadi lebih ke manajemen resikonya dari pemimpinan ketua pelaksana kegiatan tersebut sampai ke
hal kecil itu harus ada manajemen disiplin sendiri. Mungkin tambahan saya dari itu. Terima kasih, Barisma atas tambahannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan kepemimpinan adalah bentuk kombinasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerima oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tipe dan karakteristiknya masing-masing. Jadi cukup sekian dari presentasi dari kelompok dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.